Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah unboxing dan review singkat tentang si Vivo Y20 ini. Di kesempatan kali ini kita akan bahas apa saja kelebihan dan kekurangan dari Vivo Y20. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen beli, alangkah baiknya kalian tahu dulu nih apa saja kelebihan dan kekurangan dari si Vivo Y20 supaya tidak salah pilih dan tidak salah beli pastinya. Kelebihan yang pertama yaitu layar yang cukup besar dan lega pastinya. Vivo Y20 ini dia sudah memiliki layar sebesar 6,5 inch dengan resolusi 720 x 1600 pixel. Artinya handphone ini udah bisa banget diajak buat nonton video, streaming YouTube, nonton film, main game, bahkan baca berita dan artikel sekalipun. Kelebihan yang kedua yaitu set fingerprint di harga 2 jutaan. Sepanjang 2020 bisa dibilang Vivo Y20 adalah handphone pertama di harga 2 jutaan yang menggunakan set fingerprint atau fingerprint di bagian samping layarnya. Teman-teman pasti udah pada tahu lah ya kalau misalnya handphone menggunakan set fingerprint saat ini di pasaran harganya di atas 3 juta semua. Contohnya seperti Realme 6, Redmi Note 9 Pro dan Oppo A92. Tapi Vivo Y20 ini cuma dibanderol dengan harga 2 jutaan aja. Nah, sedangkan kelebihan dari si set fingerprint sendiri ini yang pertama yaitu dia lebih cepat, dia lebih praktis, lebih nyaman dan lebih simple pastinya. Dan kelebihan lainnya yaitu ketika handphone diletakkan di atas meja dan kita ingin membuka si sidik jarinya, kita nggak perlu lagi ngangkat si handphone, tapi cukup dengan menempelkan telunjuk kita di bagian samping sebelah kanannya. Dan kelebihan selanjutnya ketika menggunakan soft case, tampilannya dia lebih keren pastinya karena tidak ada lagi kotak-kotak di bagian bodi belakang atau bulatan di bagian bodi belakang untuk si sidik jarinya. Dan kelebihan yang ketiga yaitu sudah menggunakan prosesor Snapdragon terbaru yaitu 460 dengan octa-core 11 nanometer. 460 ini adalah prosesor terbaru ya dari produknya Snapdragon, dan kelebihannya diantaranya yaitu meningkatkan performa smartphone, AI-nya lebih cerdas dan lebih hemat daya pastinya. Dan kelebihan yang keempat yaitu Phantom OS terbaru 10.5. Bisa dibilang Phantom OS 10.5 adalah Phantom OS seri tertinggi saat ini di produknya Vivo. Nah, kelebihan dari Phantom OS 10.5 ini adalah yang pertama, tampilan menunya dia lebih dinamis dan minimalis pastinya. Dan yang pastinya lebih user friendly. Yang kedua, Bluetooth, Wi-Fi dan teman-temannya kita mencarinya nggak usah slide lagi dari bawah, tapi cukup tinggal slide dari atas ke bawah. Kelebihan yang ketiga yaitu untuk menampilkan semua menunya kita tinggal slide dari bawah ke atas. Itulah tadi 4 kelebihan dari Vivo Y20, dan pastinya nggak cuma 4 aja nih kelebihannya, masih ada satu lagi kelebihan yang paling spesial, yang paling beda dari seri-seri Vivo sebelumnya. Bahkan mode ini jarang banget saya temuin di handphone kebanyakan, yaitu mode sederhana atau tampilan sederhana, atau kalau misalnya bahasa gampangnya yaitu tampilan khusus orang tua. Kenapa disebut tampilan khusus orang tua? Karena ketika kita aktifin mode ini tampilannya dia bakal berubah 90%. Di sini untuk tampilan menu-menunya itu dia dicetak besar-besar banget sehingga kalau misalnya orang tua yang pakai itu lebih gampang banget untuk mengerti apa yang bakal dicari. Dan di sini untuk tampilan menunya dia juga terbatas, jadi nggak bakal ada aplikasi yang nggak penting atau aplikasi bawaan sistem yang akan nongol di sini. Kita juga bisa di sini bisa plus aplikasi apa aja yang kira-kira dibutuhin dan aplikasi apa aja yang nggak dibutuhin. Kalau misalnya kita geser dari tampilan awal ini ke kiri, kita juga bisa nambahin shortcut kontak yang sering ditelepon oleh orang tua kita. Selain itu perbedaannya, kalau misalnya kita gunakan mode orang tua ini, maka untuk fontnya dia bakal dicetak lebih besar dan lebih mudah dibaca. Bahkan ada hal yang sangat sepele banget, di sini juga ada namanya kaca pembesar. Jadi ketika orang tua kita nemu suatu tulisan kebetulan nggak bawa kacamata, tinggal aktifin aja mode si kaca pembesar ini dan tinggal di zoom untuk di bagian yang ingin dibesarin. Fitur yang sangat simpel yang sangat diperhatikan oleh Vivo Y20. Nggak bakal kepake kalau misalnya buat anak muda, tapi sangat membantu ketika buat pemakaian orang tua. Karena kasus yang saya sering temuin di toko itu banyak banget user yang mencari handphone buat orang tuanya yang nggak mau tampilannya aneh-aneh, mau yang tampilannya simple aja. Nah, jadi ini bisa menjadi salah satu pertimbangan buat teman-teman kalau pengen beli handphone buat orang tuanya.
Itulah tadi 5 kelebihan dari si Vivo Y20 ini. Dan kalau misalnya kita sudah bahas tentang kelebihannya, nggak perlu rasanya kalau misalnya kita nggak bahas tentang kekurangan Vivo Y20. Dan kekurangannya sendiri yaitu yang pertama masih menggunakan layar water drop screen atau tanda kutip belum menggunakan punch hole. Agak disayangkan sih ya, karena sekarang kebanyakan handphone kan kalau standar 2020 itu sudah menggunakan layar punch hole. Nah, sedangkan si Vivo Y20 ini masih menggunakan water drop screen. Kekurangan yang kedua yaitu terletak di port chargernya yang masih menggunakan micro USB atau tanda kutip belum Type-C. Ini juga sangat disayangkan juga, padahal harganya udah di atas 2 juta tapi masih menggunakan port micro USB atau belum Type-C. Di kekurangan yang ketiga yaitu belum menggunakan teknologi fast charging, atau untuk penjelasannya sendiri Vivo Y20 ini masih menggunakan charger dengan kecepatan output cuman 10 watt. Di kekurangan yang keempat yaitu masih menggunakan RAM 3 GB. Ini nggak bisa komplain banyak sih tentang si RAM ini, karena emang kebanyakan handphone Vivo kalau misalnya harganya di bawah 2 juta itu pasti kita dapatnya RAM 3 GB. Kalau misalnya kita pengen dapat yang RAM 4 GB itu seenggaknya minimal di harga 2,5 juta. Itulah tadi beberapa kelebihan dan kekurangan dari si Vivo Y20. Y20 ini pas banget buat teman-teman yang lagi nyari handphone buat orang tuanya, karena dengan adanya mode tampilan khusus orang tua, tampilan menunya lebih gampang dimengerti, lebih mudah dipahami, dan lebih praktis pastinya. Ya, tanda kutip buat orang tua yang nggak mau ribet dengan tampilan handphone kebanyakan ya. Jadi ini bisa menjadi salah satu alternatif atau opsi buat teman-teman semua. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe pastinya. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.